أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Gubernur, Bapak Presiden, Bapak Bupati, ulama al-kiram, umara'ana al-a'izza, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mendapat kehormatan dari keluarga besar Pondok Pesantren Cijantung, wabil khusus dari Akhoinil Kabirain Kiai Haji Maksum Sirat dan Kiai Haji Ahmad Hidayat untuk menyampaikan ucapan selamat datang. Meskipun saya masih punya sisa penyakit delfasi, penyakitnya Gubernur Banten, tapi tugas tersebut saya terima dengan sangat nabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hari ini merupakan hari yang sangat bermakna bagi kita semua, wabil khusus bagi keluarga besar Pondok Pesantren Cijantung, karena pada hari ini kita tengah menyelenggarakan acara milad Pondok Pesantren Cijantung yang ke-81 dan haul al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Sirat yang ke-19. Meskipun acara ini amat sangat sederhana dibandingkan dengan acara milad dan haul pada tahun-tahun yang lalu, tetapi kebahagiaan kami, kebanggaan kami, sehingga memuaskan kami, acara pada hari ini dihadiri oleh Bapak
Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat. Betapa spesialnya acara pada sekarang ini, meskipun dalam keadaan sederhana, karena acara ini dihadiri oleh Bapak Bupati Ciamis, Wakil Bupati dan Pak Sekda, dihadiri pula oleh Bapak Residen yang masih baru, dihadiri pula oleh para anggota Dewan Kabupaten Ciamis, dihadiri pula oleh putra-putra terbaik Ciamis yang tengah menduduki kursi empuk di Dewan Provinsi Jawa Barat, yang kita doakan mudah-mudahan segera memberikan kontribusi yang baik kepada kabupatennya, amin, dengan cara rahmatan lil alamin, bukan cara nahnu nasyrabu wala yashrabun, karena sekarang sudah tidak ada lagi perang Badar, saudara-saudara. Dihadiri pula oleh sahabat-sahabat kami dari Forum Silaturahim Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis. Ada Kiai dari Darussalam, ada juga Kiai dari Al Hasan, juga dihadiri oleh pimpinan-pimpinan ormas, dan yang sangat langka dan mengagetkan saya hari ini dihadiri oleh Ketua Persis se-Indonesia, saudara-saudara. Beliau adalah Pak Maman, dan mohon mengakui bahwa Bapak ini adalah alumni Pondok Pesantren Cijantung. Jadi NU dan Persis dari mulai hari ini bergandengan tangan dengan baik. Dihadiri pula tokoh-tokoh dari PUI dan Muhammadiyah. Mudah-mudahan Cijantung menciptakan suasana baru, menciptakan ukhuwah Islamiyah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atas kehadiran Bapak Gubernur, hadirin wa hadirat, kami mengucapkan selamat datang, marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum, diiringi doa jazakumullahu bil khair, amin, jazaan kamilan fid darain, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di saat saya pada posisi MATPR, mantu ajengan tidak punya rumah, 16 tahun saya merepotkan mertua. Saat 16 tahun saya satu rumah dengan beliau, beliau banyak sekali menyampaikan mimpi-mimpi besarnya tentang pesantren ini. Pertama, beliau berkeinginan mencetak santri Pondok Pesantren Cijantung sebagai hamalatul Quran. Beliau berdalih dengan hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyrafu ummati hamalatul Quran, yang paling mulia di antara umatku adalah orang-orang yang termasuk hamalatul Quran. Beliau pernah mencuplik fatwa Ibnu Taimiyah, Pak Gubernur, yang mengatakan man lam yaqra'il Quran faqad hajarahu, wa man qara'al Quran wa lam yatadabbar ma'nahu faqad hajarahu, wa man qara'al Quran wa yatadabbar ma'nahu wa lam ya'malu bihi faqad hajarahu. Siapa orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, berarti dia telah lari dari Quran. Siapa orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mau mengartikan Quran, dia pun telah lari dari Quran. Siapa orang yang membaca Al-Quran malah mengartikan Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran, berarti dia juga lari dari Al-Quran. Sehingga almarhum Kiai Muhammad Sirat menginginkan mengembalikan citra Al-Quran ke semula, yaitu membangun peradaban manusia di negeri tercinta Indonesia ini. Ini mimpi yang besar. Wajar kalau beliau punya mimpi besar seperti itu, karena beliau 10 tahun lamanya berguru khusus Al-Quran di seorang guru besar di Makkahul Mukarramah yang bernama Asy-Syaikh Ibrahim
Al-Ghamrawi. Mimpi yang kedua, beliau ingin mengembalikan para santri ke konstitusi Al-Khan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akhirnya saya atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Cijantung mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Pak Gubernur. Berani-beraninya kami mengundang Bapak dalam keadaan Cijantung amul huzun, takut kesedihan. Pesantren Cijantung sedih membuat MI andalan baru saja 6 tahun meridah membeludak, sudah lebih dari 400, sehingga yang masih dalam kandungan ibunya pun sudah dilaporkan dari sekarang, saking laku-lakunya. Tapi hari ini, sekali lagi, hari ini kami tidak bisa menerima sebuah pendaftar di pesantren ini untuk MI andalan. Kenapa? Karena tidak ada ruangan untuk belajar. Kenapa? Kaitannya dengan hadis dari Jakarta, ma'al fulus mulus bidunil fulus manfus. Yang kedua, kesedihan kami sedang merenovasi Asrama Putri, tidak selesai. Apakah masuk kepada program Pak Gubernur 1000 kobong atau tidak? Saya tidak tahu, mudah-mudahan masuk, amin. Dan yang sangat menyedihkan kami, maka saya sebut amal huzun, sangat menyedihkan kami, sangat menyedihkan kami, 10 tahun lamanya membangun masjid tidak selesai. Kiranya Cijantung sudah termasuk kelompok pesantren yang tergolong pesantren nasyan mansiyah, dilupakan oleh semuanya. Padahal kemampuan kami yang ada sudah dikuras seiring dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kami tidak pesimis. Ada satu kesedihan kami yang belum disampaikan kepada Pak Gubernur dan Bupati, sehingga halaman masjidnya dan halaman pesantrennya pun tidak diaspal, tidak layaknya seperti masuk ke pendopo Gubernur dan pendopo Bapak Bupati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada dua doa terakhir yang biasa dibacakan oleh mubalik PUI dan NU, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai, ini sepuh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung Ciamis, para alim ulama, pimpinan pondok pesantren, kawan seperjuangan almarhum Bapak Ki Haji Muhammad Siraj, para alumni yang jauh-jauh hari sebahagianya udah tiba di lokasi, berkhusus Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Ahmad Heriawan, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Dr. Anes Haji Isyam Arifin beserta Wakil Bupati Kabupaten Ciamis, dan para hadirin, para tamu undangan, para simpatisan, semoga Allah memuliakan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf, saya berdiri di sini sesungguhnya dengan penuh keengganan. Hanya katanya kualat, kalau seorang cucu, seorang anak, seorang murid tidak mematuhi gurunya, katanya nanti Allah akan mencabut ilmunya. Saya pernah tanya pada beliau-beliau, apa tugas saya? Beliau menjawab,
sampaikan apa yang sepantasnya disampaikan bagi para alumni mengenai apa yang seharusnya diemban oleh keluarga besar dan seluruh pecinta almarhum Kiai Haji Muhammad Syirah. Saya bertanya pada beliau, berapa waktu yang harus hamba lakukan? Beliau jawab, lakukan tidak boleh dari 15 menit. Ini tugas berat bagi saya. 87 tahun perjalanan hidup beliau harus disaripatikan hanya dalam waktu 15 menit. Babah adalah panggilan cinta kami, murid-murid dan putra-putranya. Hampir 10 tahun masa muda beliau itu dihabiskan di Mekah Al-Mukarramah sekitar pada tahun 25-an, yang waktu itu Mekah dalam pergolakan politik revolusi Saudi, dan almarhum mengambil ruang yang paling aman, yaitu beliau berhimpun di Halaqah Al-Quran, tempat menjadi naungan seluruh kelompok dan yang menyelamatkan mereka dari konflik-konflik berdarah dalam sejarah kita. 10 tahun setelah beliau menghabiskan usia mudanya di Makkah Al-Mukarramah, tepatnya pada tahun 1935, beliau mendirikan musola kecil di Kampung Cijantung, 1 kilometer selatan dari sini. Jadi ini bukan Kampung Cijantung, ini adalah Kampung Citutut, yang kemudian beberapa tahun kemudian beliau berpindah ke sini atas petunjuk gurunya karena mendekati jalan yang strategis dan mata air yang terus mengalir sepanjang tahun, dan nama Cijantung itu beliau bawa ke sini sehingga nama ini kemudian dikenal sebagai Cijantung. Mungkin ini adalah visi yang tersembunyi di balik harapan beliau dan kami mendengarnya langsung dalam pengajian beliau. Saya adalah murid mutaakhirin yang mereguk keilmuan beliau di dalam napas beliau yang sudah tersenggal-senggal di usia 80 tahun. Beliau berkata, kalian tinggal di pesantren Cijantung dan Quran mudah-mudahan ngancik di jantung anjeun seperti anjeun ngaji surah Yasin mangrupakeun jantungna Al-Quran Karim. Ternyata jejak beliau itu tersebar di 3 organisasi besar, Masyumi, PUI, dan Nahdlatul Ulama. Saya baru tahu bahwa persis setelah Perhimpunan Umat Islam Indonesia di bawah pimpinan almarhum Kiai Haji Muhammad Sanusi Sukabumi dan Perikatan Ulama Indonesia yang kemudian disebut Perhimpunan Umat Islam PUI pimpinan Kiai Haji Abdul Halim meleburkan diri pada tahun 1952. Punten ada Al-Mukarram Profesor Dr. Maman Abdurrahman. Prof, saya pernah berjamaah sholat maghrib di Masjid Unisba. Saya mendengar sualantunan kiroah yang mirip-mirip cengkoknya dengan keluarga Cijantung. Saya lalu bicara dengan ayahanda Kiai Haji Khalilur Rahman almarhum, Pak, ini teh bener enggak ya? Soalnya ini datang yang biasanya orang Cijantung yang muda-muda, maaf yang muda-muda, itu biasanya agak keki-keki. Ada imam besar persatuan, kata saya, itu cengkoknya cengkok Cijantung, apa ada hubungan dengan Cijantung? Almarhum itu tersenyum. Nanti kalau ketemu bilang salam dari saya. Beliau itu adalah bagian dari halaqah almarhum Babah, dan dia menyerap qiraah Quran dari Babah. Bayangin, Babah tua yang saya saksikan, yang mengajar saya dengan senggalan napasnya, ternyata beliau itu jiwanya menyabudra, dan dari halaqah Qur'annya itu ternyata menjelma manusia-manusia hebat yang memiliki peran aktif dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia. Yang kedua, kami juga sedang merancang hari ini MTS Al-Islam yang dirintis itu kemudian berubah nama menjadi MTS Harapan Baru, karena kami ingin membentuk model-model terbaru dengan gagasan generasi masa depan gemilang generasi Qurani, dan itu sudah menginjak 2 tahun pertama ini, dan kami pun terkejut karena ada tunas-tunas yang juga hebat.
Dan ini ditopang oleh kerjasama kami dengan beberapa pusat studi Amsilati di Jepara, lalu Atamyiz di Indramayu. Bagaimana pengajaran Nahwu Shorof itu bisa melakukan lompatan yang kami dulu belajar Nahwu Shorof untuk bisa baca kitab kuning perlu waktu 7 tahun, 8 tahun. Ternyata 1 tahun anak-anak bisa menerjemahkan Al-Quran. Dan subhanallah, Allah mengkaruniai putra-putra terbaik di Indonesia, menawarkan metode-metode hebat yang itu bisa mengakselerasi kemampuan generasi muda Quran. Dan mudah-mudahan kelak Indonesia punya Erdogan baru, dan mudah-mudahan beliau adalah Erdogan baru kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa
surga. Siapa yang membangun masjid di dunia, Allah kan bangunkan rumah di surga. Bangunkan rumah di surga, dan dibangunkan rumah di surga, dan dibangunkan rumah di surga, dan dibangunkan rumah di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin wa sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Amma ba'du, faqala subhanahu fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Cijantung, Bapak Kiai Haji Ahmad Hidayat bersama seluruh saudara-saudara dan keluarga,
juga saudara saya Kiai Haji Asep Saiful Millah. Luar biasa, kata-katanya mirip Saiful Millah, tajam, langsung menohok. Yang saya hormati Bupati Ciamis, Wakil Bupati Ciamis beserta Musbida, hadir bersama kita secara pribadi, Dandim Ciamis, kemudian Kapolres Ciamis, serta para tokoh sekalian, Pak Sekda, Kepala Bakorwil, serta para pimpinan pondok pesantren, pimpinan ormas, tentu saja Profesor Dr. Muhammad Abdurrahman selaku kader murid dari pondok pesantren Cijantung meminta yang pindah ke Persis. Sederhana urusannya, tarawehnya dari 23 ke 11. Sederhana urusannya, kunutnya yang asalnya subuhnya asalnya kunut menjadi tidak kunut. Saya kira gak ada masalah, karena yang hadir haruslah tauhidus sufufil muslimin, menyatukan saf kaum muslimin secara kokoh dan kuat tanpa ada urusan dengan urusan furu'iyah seperti tadi. Jadi insya Allah meskipun sudah jadi Persis masih diakui sebagai alumni Pondok Pesantren Cijantung. Serta dari pimpinan forum pesantren, forum pondok pesantren, forum komunikasi pondok pesantren se-Ciamis, ibu-ibu majelis taklim, dan tentu saja generasi muda, para pelajar, para santriwan, santriwati, masa depan Ciamis, masa depan Jawa Barat, masa depan bangsa yang kita cintai ini. Hadirin sekali berbahagia, saya kebagian berbicara paling akhir ya. Sesungguhnya cukup dengan sambutan, saya turun lagi. Tapi tadi nyebut sambutan plus tausiah gitu. Jadi sekarang kalau gubernur menyambut plus tausiah, tidak apa-apa. Saya akan jalankan tugas tersebut. Hadirin sekali berbahagia, saya tahu kemampuan Bapak Ibu sebagai orang dewasa mendengarkan ceramah itu maksimal serius itu 45 menit maksimal. Ini sudah kelewat kelihatannya. Saya kebagian sisanya. Anak kecil umur 0 sampai dengan 7 tahun maksimal 5 menit konsentrasinya. Sehingga kalau ibu bapak guru kemudian mengajar anak-anak yang masih di bawah 7 tahun, kemudian 5 menit, kemudian tagih wurdai, itu biasa. Karena memang fitrahnya konsentrasi itu maksimal di angka 5 menit. Ibu-ibu 45 menit dan bapak-bapak. Jadi saya kebagian setelah situasinya sudah lewat. Tahu siapa jadinya gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu saja atas nama pribadi, atas nama pemerintah provinsi, ikut bersama-sama hadir dalam haul Kiai Haji Muhammad Siraj sebagai pendiri Pondok Pesantren Cijantung yang tadi luar biasa riwayatnya dikemukakan dengan sangat menarik oleh calon doktor. Luar biasa. Rupanya saya khawatir disertasinya rupanya jangan-jangan Kiai Muhammad Siraj disertasinya. Hafal banget ini urusan, jangan-jangan lebih hafal daripada ahli warisnya ini. Hadirin sekalian Allah muliakan, kalau kita cerita pesantren tentu sebuah kebanggaan. Sebuah kebanggaan karena lembaga kepesantrenan sepanjang ke-Indonesiaan ternyata memiliki peran yang sangat hebat. Saya amat yakin gelora Allahu Akbar dalam mengusir penjajah tersebut, penjajah di masa lalu hadir dari pesantren. Sehingga saya bisa mengatakan sulit rasanya
ada Indonesia merdeka tanpa kehadiran pesantren. Jadi kita tidak akan merasakan situasi kemerdekaan seperti hari ini tanpa kehadiran pondok pesantren. Itu peran sejarah yang tidak boleh dilupakan. Hadirin sekalian berbahagia, oleh karenanya pesantren sebagai sebuah unit pendidikan yang sangat unik, sesuatu yang jarang ada di tempat-tempat yang lain. Di Saudi Arabia ada ribat tapi kecil-kecil dan tidak besar seperti di negeri ini. Kemudian di negeri-negeri Timur Tengah rumit rasanya ada sebuah pondok pesantren seperti di Indonesia. Ini khas keindonesiaan kita, khas kenusantaraan kita. Oleh karena ini cara ciri khas, oleh karena ini adalah ciri keindonesiaan, maka kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai kaum muslimin 90% penghuni bangsa ini wajib mempertahankan pondok pesantren hadir sampai kapanpun di negeri ini. Kalau tadi yang bercerita dan membacakan riwayat Kiai Haji Muhammad Siraj al-maghfur lahu, almarhum, menceritakan betapa dia punya sebuah cita-cita peradaban. Saya ingin cerita seperti apa peran pesantren dalam peradaban masa depan. Hadirin sekalian, para ulama menyebutkan bahwa sebuah peradaban terbentuk dengan dua syarat paling utama. Syarat yang pertama adalah kaum muslimin menguasai ulum. Syarat kedua adalah kaum muslimin menguasai funun. Ulum, funun ini bahasa abad 6 Hijriah. Sekarang sudah tidak dikenal kalimat-kalimat ulum dan funun. Kira-kira kalau saya ingin menerjemahkan, kira-kira funun adalah majmu'atul ma'arif allati tukhadu wa tustambatu minal ayatil qur'aniyah, minal ayatil qauliyah. Sejumlah kaidah, sejumlah ilmu pengetahuan, sejumlah kumpulan ilmu yang ilmu tersebut diambil, diekstrak dari ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat qauliyah, Quran dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya adalah berbicara tentang benar dan salah. Isinya berbicara tentang baik dan buruk, boleh dan tidak boleh. Itulah funun dalam bahasa abad ke-6 Hijriah. Maaf, ulum dalam bahasa abad ke-6 Hijriah. Yang kemudian dari Quran dan Sunnah tersebut hadir beragam cabang-cabang keilmuan, tafsir, mustalahul hadis, fikih, tauhid, ilmu kalam dan lain sebagainya. Itulah funun yang isinya dari awal sampai akhir menceritakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu seluruh isinya. Tentu ketika dinikmati sangat amat nikmat ilmu-ilmu seperti ini. Tapi hadirin sekalian, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama Hambali yang hidup pada abad 6 Hijriah, mengatakan bahwa tidak cukup kaum muslimin hanya menguasai ulum semata. Tapi pada saat dimana kaum muslimin menguasai ulum, juga harus menguasai funun. Funun adalah majmu'atul ma'arif allati tustanbatu minal ayatil kauniyah, kumpulan pengetahuan yang gunanya untuk memakmurkan dunia, yang diekstrak dari ayat-ayat kauniyah alam semesta ini. Itulah funun. Hadirin sekalian, sulit rasanya kita sampai pada sebuah kemajuan tanpa sebuah kemampuan, keilmuan dan penguasaan teknologi untuk menguasai alam semesta ini dengan baik, mengolah sumber daya alam yang sangat melimpah untuk menjadi sebuah kemakmuran, bekal ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mengapa bangsa-bangsa di kawasan belahan bumi bagian selatan itu lebih miskin dibanding bangsa-bangsa kawasan bumi bagian utara? Bagian utara itu Eropa, Amerika bagian utara, kaya raya luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menurunkan kekayaannya, lebih banyak menurunkan, menghadirkan sumber daya alam di bagian selatan daripada bagian utara. Tapi kunaon nu di utara balungan, nu di selatan kurang beunghar. Ini persoalannya. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena
Orang-orang di utara lebih menguasai funun daripada orang-orang di selatan. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, ketika kita memiliki cadangan emas terbesar di dunia, di Papua, siapa yang menikmati? Orang lain. Kita hanya menikmati kurang dari 20%. Ketika kita punya tambang batu bara tersebar di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, pertanyaannya siapa yang menikmati tambang tersebut? Kebanyakannya mereka, yang kebanyakan kita hanya kebagian minoritasnya. Akibat kaum muslimin di negeri ini kurang menguasai funun, itu persoalannya. Kata Ibnu Qayyim, saat sebuah peradaban terjadi, gemerlap luar biasa, sulit membedakan mana yang paling berperan, ulum atau funun. Dua-duanya syarat sebuah peradaban hadir. Tidak mungkin ada sebuah kesejahteraan sekaligus ketakwaan tanpa kedua ilmu tersebut hadir di kalangan kita, di tengah-tengah kita. Coba kita lihat ya, urusan Ciamis ini kan dekat dengan laut Jawa, laut pantai selatan kan. Pangandaran, Ciamis meskipun tiga bagian laut setelah pemekaran, tapi kan kalau nerobos ke sebelah selatan pasti ke Pangijeng laut. Tahun 2011, tepatnya bulan Januari, di Tokyo ada lelang ikan tuna. Pernah makan ikan tuna? Pernah? Pernah betul? Pernah ya? Jair atau tuna? Ada jenis ikan tuna yang paling mahal, jenis bluefin, jenis sirip biru. Gambaran saking mahalnya jenis ikan ini, bergizi dan mahal sekaligus, makanan elit. Harganya mahal. Saya pernah diajak di hotel bintang 5 plus di Jakarta makan daging ikan tuna mentah, ancamkeun kana cuka, hanya 4 keureut. Teman saya bilang, Pak Gub, mau nggak ikan tuna yang paling enak? Ikan tuna sirip biru bagian perut. Mau? Datanglah. Ikan tuna bagian perut tersebut 4 keureut, 4 slice. Dikonsumsi biasa-biasa saja menurut saya. Udah lebih banyak makan jair ke makan tuna. Jadi mulutnya belum terbiasa makan tuna. Berapa harganya? Ternyata 4 keureut harganya 600.000. Sahuap 150.000, bayangkan. Hadirin sekalian, suatu saat ada lelang ikan tuna di Jepang, di Tokyo. Yang melelang ikan tuna adalah nelayan bangsa Cina. Yang memberi ikan tuna adalah masyarakat Jepang. Satu ekor ikan tuna rata-rata harganya 350.000 US dollar. Silakan kalikan 13.000 per dolar. Kira-kira 4,5 miliar satu ekor ikan tuna. 4,5 miliar. Ketika ditanya, wahai para nelayan, dari mana Anda mendapatkan ikan tuna ini? Apakah ada lautan Cina? Bukan. Lautan Cina itu lautan dangkal. Tidak mungkin ikan-ikan besar seperti ini hidup di lautan dangkal. Ikan besar seperti ini biasa hidup di lautan dalam panas. Lautan dalam dan panas. Berarti lautan dalam dekat tropis, di daerah tropis. Hadirin sekalian, ditanya dari mana kalau begitu? Kata mereka, kami berlayar ribuan mil laut, sampailah kami ke lautan lepas di Samudra Hindia yang kawasannya kawasan tropis yang panas. Di situ kami mengambil ikan tuna seperti ini. Ribuan mil laut mereka datang ke situ dengan kapal yang sangat canggih, dengan kapal yang sangat hebat. Kapalnya itu adalah kapal yang datang berlayar, pulang sudah jadi sarden, pulang sudah jadi makanan olahan. Sebagian makanan ikan segar, sebagian makanan olahan. Seperti itulah hebatnya kapal-kapal mereka. Dalam bahasa kita, kami berlayar di Ciamis Selatan 12 mil laut. Lain jauh dari sana, bukan. Uniknya adalah kita yang dekat dengan 12 mil laut tidak dapat apa-apa. Tapi mereka yang jauh mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Teknologi jawabannya. Batur geus boga teknologi kelautan, kita belum memiliki teknologi kelautan, padahal nenek moyang kita orang pelaut. Itu persoalannya. Kan iptek urusannya, funun urusannya.
Hadirin sekalian yang Allah muliakan, yang berbahagia, mari kita hadirkan nuansa pesantren itu nuansa kedua-duanya. Funun hadir, jadilah anak-anak pesantren anak-anak hebat, memiliki pengetahuan agama yang canggih dan memiliki pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam yang canggih pula. Atau dari sini berlanjut ke sekolah-sekolah hebat. Kalau dulu langganan pesantren adalah UIN, tidak salah, tidak salah. Tapi sekarang perluas. Insya Allah lulusan pesantren Cijantung tidak hanya ke UIN, di samping ke UIN juga ke ITB, ke Unpad, ke IPB dan lain sebagainya. Silahkan. Karena saya melihat kalau kemudian anak UIN hafal Quran wajar, anak ITB jurusan pertambangan hafal Quran, itu luar biasa. Anak pesantren, anak UIN kemudian hafal Quran biasa. Tapi kalau kemudian anak Unpad, Fakultas Kedokteran hafal Quran 30 juz, itu luar biasa. Dan sekarang situasi itu sudah hadir. Silahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan beasiswa kepada siapapun hufadzul Quran di atas 15 juz untuk berkuliah di sekolah-sekolah negeri gratis dibayar oleh pemerintah provinsi. Provinsi akan memberikan beasiswa sampai selesai jika seorang mahasiswa lulus di perguruan tinggi negeri, ITB, IPB dan lain sebagainya termasuk UIN, silahkan dengan catatan hafalnya di atas 15 juz. Siap? Siap? Anak-anak siap? Angkat tangan, siapa yang sudah 15 juz? Ada? Alhamdulillah. Silahkan daftar ya. Nanti didaftarkan, kalau lulus ke kampus-kampus tadi, insya Allah seluruh pembiayaan diberi oleh pemerintah provinsi, insya Allah. Hanya sekali itulah sesungguhnya peran pesantren. Saya bisa mengatakan bahwa lembaga pendidikan di Indonesia yang bisa memadukan antara ulum dan funun hanya lembaga kepesantrenan, tidak ada yang lain lagi. Sulit kita memadukan seperti itu di sekolah-sekolah SMA, SMK umum, sulit. Pelajaran agama hanya 2 jam pelajaran setiap tahun, setiap minggu, sulit rasanya untuk mewujudkan sebuah generasi yang memiliki kemampuan ulum dan funun pada saat yang bersamaan. Hadirin sekalian, oleh karena itu saya ingat sebuah pesan dari Pak Habibie. Kata Pak Habibie begini, jika ada sebuah dialog imajiner antara Allah dengan seorang Habibie, dialognya seperti ini. Wahai Habibie, kalau ulum diterjemahkan sebagai imtak, kalau funun diterjemahkan sebagai iptek, mana yang kamu akan pilih? Ulum 100% ipteknya 0 atau iptek 100% ulumnya 0? Saya akan jawab, ya Allah, terpaksa saya akan menjawab, saya lebih ingin memilih ulum yang 100% meskipun ipteknya 0 daripada iptek 100% ulumnya 0. Tetapi ya Allah, izinkan Habibie memilih, ingin dua-duanya imtak 100, iptek 100. Itulah pesantren sebetulnya. Itu kira-kira. Hadis sekalian, ternyata agama ini agama dunia akhirat sekaligus. Bukan agama akhirat, bukan agama ruhani. Agama ini bukan agama dunia, bukan agama akhirat saja, juga agama dunia akhirat. Agama ini bukan agama rohani, tapi agama rohani jasmani sekaligus. Inilah agama Islam, agama keseimbangan. Oleh karenanya doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itulah doa yang kita ucapkan. Para muhaditsun bercerita bahwa jika ada pertanyaan, doa manakah yang paling banyak diucapkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa hidupnya? Jawabannya doa yang tadi. Itulah doa yang paling banyak oleh mulut yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Hadirin sekalian, di situ tersimpan pesan keseimbangan. Kita ingin seimbang kesuksesan dunia dan akhirat sekaligus. Agama ini agama yang menyeluruh, agama kekayaan dan kerohanian sekaligus. Agama dunia dan akhirat sekaligus, tidak bisa terpisah-pisahkan, karena hidup adalah satu kesatuan. Hidup di dunia, kemudian mampir sebentar di alam kubur, dan kemudian nanti malu masuk ke alam akhirat. Itu kehidupan kita semuanya. Dan kita diminta untuk sukses di segala tahapan kehidupan kita. Sukses di dunia,
sukses di alam kubur dan sukses di hari akhirat kelak nanti. Hadirin sekalian, seorang tabi'in besar yang bernama Sa'id bin Musayyib, ketika ditanya, wahai Tuan Sa'id Ibnu Musayyib, makna yang terkandung dalam Rabbana atina fid dunya hasanah, apa gerangan mana yang paling penting? Beliau menjawab, dalam kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah ada dua hal yang sangat penting. Satu, seseorang memiliki istri cantik dan solihah, atau memiliki suami ganteng dan soleh, dan memiliki harta yang banyak yang halal. Itulah makna atina fid dunya hasanah. Setuju? Jadi seperti itu maknanya. Hadirin sekali, oleh karena itulah kaum muslimin harus memiliki sebuah keunggulan, di samping keunggulan imani juga keunggulan ilmi, keunggulan teknologi yang harus dikuasai untuk menguasai alam semesta ini. Hadirin sekalian Allah muliakan, agama yang agama keseimbangan. Bayangkan Rasul bersabda, ni'mal malu salihu fi yadi rajuli salih. Sebaik-baik harta yang saleh, harta yang baik ada pada genggaman orang yang saleh, orang yang baik. Harta yang banyak yang baik ada pada genggaman orang yang baik. Baik orang saleh tapi kaya raya, daripada miskin beriman masuk surga, mendingan kaya beriman masuk. Betul begitu? Kan mending begitu kan? Hadirin sekalian, agama ini bukan agama kemiskinan. Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau kana al-faqra rajulan laqataltuhu." Kalau saja kefakiran, kemiskinan itu menjelma sebagai seorang laki-laki, aku akan bunuh dia. Itu kata Ali bin Abi Thalib, saking bencinya urusan kemiskinan. Kana al-faqru ayyakuna, hafal kita semuanya. Tapi kenapa kita tidak bercita-cita jadi orang kaya? Itu masalahnya. Kok di Panama Paper bukan nggak ada nama kita ya? Kan bisa dua arti, bisa kita bersih, kaya raya bersih, bisa berarti kita tidak kaya, makanya nggak masuk Panama Paper gitu. Hadirin sekalian Allah muliakan, banyak Quran dan hadis Nabi yang menyatakan keseimbangan ini. Di antaranya adalah sebuah ayat dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika azan Jumat sudah berkumandang, begitu kan? Azan Jumat sudah berkumandang, maka segera bergegas untuk menuju masjid dan tinggalkan seluruh transaksi dagang. Jumhur fuqaha menyebutkan bahwa saat Jumat sudah berkumandang azan di masjid, kemudian laki-laki akhir balik masih ada yang bertransaksi, maka transaksi tidak sah. Ini momentum kerohanian, momentum nurani kita untuk langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak Ibu sekalian, coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya setelah Jumat selesai dilaksanakan. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika salat Jumat usai dilaksanakan, maka bergegaslah kalian menyebar di muka bumi, cari karunia Allah, yaitu rezeki-rezeki Allah, dan banyak zikir kepada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang berbahagia. La'allakum tuflihun. Ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang berbahagia, setelah salat Jumat tidak ada konsep tidur siang. Yang ada adalah fantashiru fil ardi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, qala mufassirun min fadlillah ay min arzakillah. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, yaitu rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, ini ayat yang terkait dengan urusan keseimbangan dalam cara pandang kehidupan. Sebagaimana tidak menjadi orang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam pandangan Islam tidak pernah ada cerita pertentangan antara kaya dan takwa. Takwa diizinkan, kaya pun diizinkan, sepanjang kekayaan tersebut diperoleh dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Hadirin sekalian, mungkin kita perlu contoh. Dalam sejarah Nabi ada sebuah atau sekelompok sahabat Nabi
sahabat unggulan yang disebut dalam sirah Nabawiyah sebagai al-asyaratu al-mubasysyiruna bil jannah. Selamat datang Pak Umum. Ini adalah tokoh Persib. Ya, sekali lagi dalam sejarah Islam ada yang disebut dengan al-asyaratu al-mubasysyiruna bil jannah. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. 10 sahabat Nabi dijamin surga terang-terangan langsung. Pertanyaannya, kalau 10 dijamin terang-terangan, emang ada yang tidak terang-terangan? Ada. Suatu pagi Bilal dipanggil oleh Rasulullah, wahai Bilal, kesini kamu. Kata Nabi, sami'tul barihata qara'an alaika fil jannah. Wahai Bilal, tadi malam aku mendengar suara 2 sandalmu di surga. Bilal kudu masuk surga senal wungkul. Gak mungkin. Itu adalah tanda-tanda bila dijamin surga dengan sinir sampir. Disinir dengan hanya mendengar suara 2 sandalnya di surga. Pasti si empunya sandal pun masuk ke surga. Tapi yang 10 ini dijamin surga terang-terangan. Semua orang tahu, semua sahabat tahu bahwa ada 10 sahabat Nabi dijamin surga terang-terangan. Ternyata hadirin sekalian, yang unik adalah tis'atun minhum aghniya. 9 dari 10 sahabat Nabi yang dijamin surga tersebut adalah orang-orang yang kaya raya. Hanya 1 yang biasa-biasa, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mengatakan tadi, kalau saja kemiskinan itu wujud dalam bentuk laki-laki, saya bunuh dia, kata Ali bin Abi Thalib. Padahal dia dalam konteks kekayaan dia adalah tidak kaya dibanding 10 sahabat Nabi yang lain. 9 dari 10 sahabatnya jamin surga adalah orang-orang kaya raya. Ini bertanda bahwa di generasi pertama kaya raya, iman takwanya kepada Allah tidak diragukan, dijamin surga, gak ada persoalan. Inilah cara pandang Islam. Inilah cara pandang keseimbangan, at-tawazunu fil hayat, keseimbangan dalam kehidupan, seimbang dalam materi dan rohani sekaligus, seimbang dalam duniawi dan ukhrawi sekaligus. Itulah mazhab kehidupan dalam cara pandang Islam. Hadis sekalian yang Allah muliakan, dalam hadis Nabi juga diceritakan banyak hal dalam hadis Nabi. Bahkan Ibnu Ubaid mengarang sebuah buku namanya Kitabul Amwal. Kitab 1 jilid begitu, dari awal sampai akhir cerita tentang harta terus-terusan. Disebutkan di situ sebuah hadis Nabi, katanya Rasul bersabda, inna lirizki asyarata abwab. Rezeki itu punya 10 pintu. Rezeki punya 10 pintu. Dibagi 2 klaster. Klaster pertama 9 pintu, klaster kedua 1 pintu. 9 tambah 1 sama dengan 10. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memperuntukkan klaster pertama yang 9 pintu itu untuk para pedagang, untuk para pengusaha, untuk para bisnismen. 9 pintu langsung pintu rezekinya. Hanya 1 untuk para karyawan dan pegawai. Makanya kalau ada karyawan, pegawai, termasuk PNS kaya raya, patut dicurigai di mana eta duit. PNS tapi buka Ferrari, di mana gitu. Tapi kalau pengusaha buka Ferrari wajar, salapan panto rezekinya. Hadirin sekalian, oleh karena itulah mari kita hadirkan ilmu pengetahuan, hadirkan teknologi, hadirkan pemahaman agama yang tajam, olah dunia dengan baik. Insya Allah dunia ada di genggaman kita. Khudud dunya fi aidikum wala ta'khuduha fi qulubikum. Begitu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ambil dunia di tanganmu, kuasai, olah, pegang, kendalikan dunia di tanganmu. Wala ta'khuduha fi qulubikum. Jangan sampai dunia masuk ke hati kamu. Kalau dunia masuk ke hati kita, dunia mengendalikan kita. Kalau dunia kita pegang dengan tangan, kita mengendalikan dunia. Itulah seharusnya kita sebagai seorang muslim. Hadirin sekalian, ternyata urusan seperti ini masuk ke urusan makro kehidupan negara. Ekonomi makro, nah ini urusannya di pesantren belum ada ekonomi makro. Terpaksa harus masuk Fakultas Ekonomi Unpad, jurusan ekonomi pembangunan, baru kita tahu ekonomi makro. Hadirin sekalian, di UIN belum ada, kecuali jurusannya ada jurusan ekonomi di UIN nanti. Ternyata hadirin sekalian,
Di makroekonomi disebutkan bahwa sebuah bangsa akan hadir kemakmuran yang cukup memadai manakala di kalangan bangsa itu ada 4% minimal penduduknya adalah pengusaha menengah ke atas. 4%. Hadirin sekalian, ternyata Republik Rakyat Cina 14% penduduknya adalah pengusaha. Saya kira bisa dipahami ya. Mau dikurangi gitu usahana, oh di situ gitu. Itulah teman-teman kita dari China. Katanya sebutannya yang benar bukan Cina Pak, China. Silakan kalau ketemu dengan bos-bos China, ngomongnya China. Itu langsung teh ditambah lagi. Kalau mau ngutang tambah lagi gitu. Kalau Cina katanya kurang disukai. China, ya. Di China ternyata, menurut tidak salah ke depan di China terus. Di China ternyata 14%, padahal minimal 4%. Di China 14% penduduknya adalah pengusaha. Di Amerika 12%. Di Thailand 4,1%. Kemudian di Malaysia 3,7%. Di Singapura 8,75%. Indonesia fihi riwayat katsirah. Riwayat yang paling optimis adalah di Indonesia jumlah pengusaha 1,2%. Dari 4% yang diharuskan. Dari 4% yang diharuskan. Jadi saya ingin kepada anak-anakku sekalian, lebih banyak di antara anak-anak yang punya cita-cita jadi pengusaha. Insya Allah kemabruran akan menyertai kita semuanya, amin. Saya sebut mabrur karena kalimat mabrur belum terlalu terkenal untuk urusan pengusaha. Padahal ada dua kalimat yang disifati mabrur oleh Nabi besar Muhammad SAW. Satu haji mabrur itu biasa. Yang kedua adalah pengusaha mabrur. Inilah yang kemudian jarang dikenal oleh kita. Hadirin sekalian, mari kita sosialisasikan, perkenalkan kepada umat kita ke depan bahwa ternyata di samping haji mabrur ada pengusaha mabrur. Hadirin sekalian, luar biasa. Ketika ini semua hadir di tengah-tengah kita, maka ke depan Indonesia insya Allah maju. Karena kalau dunia usaha itu katanya inovatif, ya. Banyak inisiatif, itu dunia usaha. Dan insya Allah inilah yang akan membekali masyarakat kita untuk memiliki pekerjaan. Itulah situasi makro. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, ternyata dari urusan-urusan kepesantrenan tidak sederhana urusannya. Kita bisa menghadirkan peradaban dengan dua syarat tadi. Juga dari pesantren juga hadir pemahaman-pemahaman kebangsaan yang sangat baik. Pada saat yang bersamaan juga pemahaman kemajuan yang sangat baik untuk masyarakat kita semuanya. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita berharap anak-anak Cijantung dengan pemahaman baru atau pemahaman yang ditajdid, ya. Tajdid itu kan bukan sesuatu yang baru, tapi i'adatu ad-dini ila ma kana alaih as-salafus shalih. Mengembalikan pemahaman agama kepada pemahaman salafus shalih terdahulu, itulah tajdid. Dulu pemahamannya bagus, utuh. Sekarang mulai agak menyimpang pemahamannya. Oleh karenanya kemudian dibalikin lagi ke pemahaman semula, namanya tajdid, bukan mencari pemahaman yang baru yang tidak ada asal usulnya. Apalagi agama yang baru, hati-hati. Tentu saya juga ingin memesan kepada Bapak Ibu sekalian, para generasi muda, hati-hati dengan urusan agama saat ini, karena banyak juga tawaran-tawaran ajaran baru yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sederhana sajalah. Pokoknya kalau tiba-tiba ada sekelompok orang yang syahadatnya berbeda, tolak buru-buru. Begitu ya. Sederhana saja pokoknya. Kalau sholat biasanya 5 waktu, tiba-tiba ada yang ngajak sholat 3 kali, tolak buru-buru. Itu pasti salah. Gitu kan? Tiba-tiba ada sekelompok orang yang mencaci maki para sahabat Nabi yang suci, tolak buru-buru. Gitu ya. Saya kira, atau tiba-tiba yang paling memudahkan anak-anak muda biasanya nih, kawin dalam bahasa Islam, nikah dalam bahasa Islam, niatnya keabadian. Ingat, namanya pernikahan itu peristiwa dunia akhirat. Artinya suami istri di dunia ketika kemudian hidup mawaddah sakinah mawaddah warahmah, wafat dengan cerai kematian, dua-duanya masuk ke dalam surga. Di surga akan menyatu kembali sebagai suami istri kembali. Gitu kan? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Begitu ya.
Itu pertanda bahwa suami istri di dunia sama dengan suami istri di akhirat kelak nanti. Dengan catatan caranya cerai kematian, bukan cerai yang lain. Gitu ya. Panjang ceritanya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu jumhur fuqaha menyebutkan bahwa tidak berdosa seseorang ketika kawin, ketika nikah, kemudian dalam dalam hati kecilnya ingin menceraikan pada satu saat 10 tahunan, neangan daun baru, tidak boleh. Tidak boleh, harus niat keabadian. Tiba-tiba yang harusnya nikah itu konsepnya konsep keabadian dunia akhirat, sebab suami istri di dunia dan akhirat sekaligus, tiba-tiba ada yang mengajarkan nikahnya 17 jam, tolak buru-buru, ajaran baru untuk para lebu. Gitu kan? Saya mewakili Kiai Muhammad Abdul Rahman. Bukunya tadi sudah tersebar di situ. Tadi sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahim kita semuanya membangun kemajuan di masa depan. Saya ingin anak-anak Cijantung jadi anak-anak hebat di masa depan. Jadi pemimpin-pemimpin hebat di masa depan. Jadi pengusaha-pengusaha hebat di masa depan. Orang-orang yang kaya dan takwa sekaligus di masa depan. Sebab agama ini agama keseimbangan alias agama tawazun. Rabbana atina fid dunya hasanah, tadi doa. Wa fil akhirati hasanah disebut oleh para ulama dengan doa tawazun, doa keseimbangan. Meskipun orang Ciamis sebutnya doa sabu jagat. Hadirin sekalian yang berbahagia, terakhir di masjid berapa lagi Pak? Cukup setengah miliar cukup? Tidak, kurang Pak. Kurang? 1,5 miliar. 750 juta cukup? Cukup? 7,5 cukup? Ya udah kalau begitu, insya Allah dibantu 750 juta ke masjid lah. Ini akibat Saiful Milah yang tajam. Hadirin sekalian, terima kasih atas keperhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan tausiah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusli 'alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Inna 'adzabaka jidda bil kuffari mulhid. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqul wa khairum mimma naqul. Allahumma ya man yamliku hawaijas sa'ilin wa ya'lamu dhamaira as-sabitin. Nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.